Memboikot, ya khair. Mau boikot biskuitnya mereka, mau boikot rotinya mereka, mau boikot shamponya mereka, ya. Biasanya sih seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, toto rambut udah mulai rontok, mesti balik lagi ke situ ujung-ujungnya. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Ya, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Mereka bakalan menyesal, orang zalim menggigit tangannya sampai putus jarinya besok hari kiamat. Tangannya sampai putus hari kiamat. Mereka berkata, andaikan aku menempuh jalan bersama Nabi Muhammad, ngikutin Nabi Muhammad, ngikutin teladan, metode, cara, ucapan, pakaian, apa yang disukai oleh Nabi Muhammad. Andaikan aku nggak ngikutin fulan, nggak meneladani fulan, waliyadzubillah min dzalik. Ya Rabb, kalau ada orang yang mau menyelamatkan saudara-saudara kita di sana, ayo selamatkan diri kita dari peneladanan terhadap musuh-musuh Allah, dari kecintaan kepada mereka, dari kecondongan kepada mereka. Wallah, mereka nggak ngajarin kebaikan sedikit pun juga. Kalaupun ada kebaikan, sumbernya dari Nabi Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Nggak ada hal yang baik melainkan pasti sumbernya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bantu saudara kita dengan istiqamahnya kita. Memboikot, ya khair. Mau boikot biskuitnya mereka, mau boikot rotinya mereka, mau boikot shamponya mereka, ya. Biasanya sih seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, toto rambut udah mulai rontok, mesti balik lagi ke situ ujung-ujungnya. Mau boikot ya silahkan. Zen, bagus. Oh, kita harus punya kemandirian, ya, mandiri pangan, mandiri dalam kebutuhan kita, silahkan. Gak harus kemana-mana. Hatta ratusan tahun yang lalu, itu Al-Maghrabi, dalam rihlahnya dia menulis, waktu datang ke Hadramaut, dia bertanya, di sini dari mana hasil yang mereka dapat? Kebutuhan mereka cukupi dari mana? Dia bilang, kita nggak impor apapun. Impornya kita cuma 2. Kita impor kopi dari luar, itu doang kopi yang kita pakai buat di majelis-majelis, ya. Sama impor jarum untuk membuat pakaian. Kita belum bisa bikin jarum. Sama satu lagi impornya kita tahu apa? Ismid, celak mata. Untuk sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doang. Lainnya kita cukupi keperluan dari negeri kita sendiri. Kemandirian pangan, kemandirian kebutuhan pokok, silahkan. Syekh yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang dianjurkan. Bismillah. Alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala menciptakan bumi, kampung, pedesaan, setiap negeri, qaddara fiha aqwataha. Masing-masing udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah punya bagian dari rizkinya sendiri. Ditentukan. Wah, negeri kita negeri kaya. Minyaknya kita paling bagus, gasnya kita paling baik. Begitu hasil pangannya kita luar biasa. Kita punya beras, kita punya emas, kita punya perak, kita punya batu bara, kita punya gas, punya minyak, punya segala-galanya. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau memboikot, ya silakan. Boleh-boleh aja, tapi yang lebih penting, 1000 kali lebih penting dari itu semua, boikot perangai orang-orang kafir. Boikot modenya mereka, fashionnya mereka. Boikot ucapannya mereka. Boikot cara mereka berpikir, yang mereka berupaya meracuni cara berpikir tersebut kepada anak-anak dan keluarga kita. Boikot itu semuanya. Kita boikot mereka, ujung-ujungnya anak gadis kita pakaian rok pendek lagi, ketemu sama yang bukan muhrimnya lagi, chat sama laki-laki yang bukan muhrimnya. Kalau dulu anak nggak usah keluar dari rumah, udah selesai, selamat. Sekarang walaupun nggak keluar dari rumah, serigalanya ada di kantong mereka, ada di handphone mereka. Gara-gara dari situ perselingkuhan terjadi, pelacuran terjadi, transaksi narkoba terjadi, perzinaan terjadi, buka-bukaan aurat terjadi. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau kita sadar dari ini semuanya, maka Allah Ta'ala bakal selamatkan kita. Sebab penjajahan terhadap tanah muslimin tidak terjadi, melainkan setelah sebelumnya mereka berhasil menjajah jiwanya kita, menjajah akhlaknya kita, menjajah bumi sanubari kita, yang harusnya itu sanubari tempatnya Allah, tempatnya iman, tempatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dijajah, ditempati oleh mereka, sehingga mahabbatul kuffar yang bercokol di dalam hati kita, luntur kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada para aulia wa salihin. Setelah mereka berhasil menjajah jiwanya kaum muslimin, nyebarkan perzinaan, nyebarkan pelacuran, nyebarkan minum-minuman keras, nyebarkan buka-bukaan aurat,
Tabarruj mereka sebarkan dari zaman dulu, mereka menyebarkan tabarruj. Ingin muslimin buka-bukaan aurat dari zaman dulu. Itu yang mereka lakukan. Ketika itu berhasil mereka lakukan, provokasi dan provokator disebarkan kemana-mana, barulah mereka berhasil menduduki tempat ataupun tanah kaum muslimin. Wah, kita baru sadar begitu dunia kita direbut, begitu tanah kita diambil, begitu rumah kita dihancurkan, baru kita sadar selama ini ribuan tahun kemana? Kemana? Hati kita dijajah, akhlak kita dijajah, moral kita dijajah, kemana kita selama ini? Baru ketika dunia kita diganggu, baru kita sadar, baru kita berasa.